Halo, bagaimana rasanya weekend ini? Tanggal 3 September, hari Sabtu. Oh, ada yang jalan-jalan, ada yang liburan. Oh, mungkin juga masih ada yang berbeban berat karena selama 1 minggu masih banyak persoalan-persoalan pekerjaan, kehidupan yang kita hadapi. Tidak apa-apa, persoalan yang berat, sukacita, dan berbagai macam dinamika lainnya itu menandakan kita hidup. Bapak Ibu saudari yang diberkati Tuhan, sapaan Gembala GKI hari ini bersama saya, Pendeta Jimmy Santoso, pelayanan di GKI Surya Utama. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersukacita, kami boleh disatukan dalam sapaan Gembala. Kami merenungkan firman, memahami kehendak-Mu, sehingga kami menjadi lebih kuat lagi. Karena firman-Mu pelita bagi hidup kami, dan betul kekuatannya membuat kami bahagia. Pimpin hamba-Mu ya Tuhan, agar ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nas yang menjadi perenungan kita adalah Mazmur 138 ayat yang ketiga. Saya baca untuk kita semua. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambah kekuatan dalam jiwaku. Ya saudara yang diberkati Tuhan, doa adalah salah satu anugerah yang diberikan Tuhan, yang diberikan Allah kepada kita. Sudahkah kita memanfaatkan doa itu dengan sungguh-sungguh? Siapa yang sudah mulai dingin doanya? Mari kita lihat kembali semangat doa kita sehingga kita sungguh-sungguh bisa menghayati seperti Daud. Ketika aku berseru, pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku. Indah sekali keyakinan dari Daud bahwa doanya memberikan dampak. Dampaknya adalah kekuatan bagi jiwanya. Ada banyak doa-doa Daud yang tidak terkabulkan. Ketika kita baca pada berbagai macam bagian-bagian Alkitab, pergumulan yang dihadapi Daud, ketakutan. Tetapi juga ada banyak doa-doa yang dijawab oleh Tuhan seperti yang Daud inginkan. Dan itulah yang menguatkan Daud. Bagaimana dengan doa kita? Melalui pembacaan perenungan Nas Mazmur Daud ini, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan 3 hal. Bahwa ketika kita berdoa, hidup kita menjadi dekat, optimis, dan antusias. Ya, ketika Daud berdoa, dia menjadi merasakan dekat dengan Tuhan. Pada ayat yang pertama dikatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Apa artinya di sini? Bahwa di hadapan kekuatan-kekuatan lain, di bawah pergumulan-pergumulan yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan lain, Daud ingin memasyurkan kebaikan Tuhan. Karena ia merasa dekat dengan Tuhan. Ia selalu bersyukur dalam hidupnya bahwa hidupnya baik-baik saja.
Bagaimana dengan kualitas ketika kita sebagai pendoa? Apakah kita makin merasa dekat dengan Tuhan? Apapun yang kita doakan, kita menerima. Kita berdoa segenap hati dan kita siap menerima jawaban Tuhan dengan segenap hati, sekalipun tidak seperti yang kita inginkan. Doa itu gratis, tetapi mahal manfaatnya. Artinya manfaatnya besar dan mahal dan hebat. Maka ayo ketika kita berdoa, yang pertama-tama kita merasa dekat dengan Tuhan. Ada bagian lain di kitab, di surat Rasuli, katakan, Paulus yang mengatakan, jika Allah di pihakku, siapakah yang akan melawan aku? Ya. Doa membuat kita dekat dengan Tuhan, dan kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita menjadi optimis. Tuhan Allah menjaga hidup kita, dan kita optimis menjalani hidup kita dengan penuh sukacita, menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan Allah. Ayat yang kedua dikatakan, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Optimis bahwa Allah memelihara hidup kita dengan setia, dengan kebaikan. Setelah kita merasa dekat hidup kita dengan Tuhan, Dia menjaga kita, melindungi kita, menjauhkan kita daripada segala hal-hal yang jahat, maka mari jalani hidup kita dengan optimis. Optimis adalah sebuah sikap memahami bahwa Allah memberikan yang terbaik, optimum yang terbaik dalam hidup kita. Maka saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana setelah kita berdoa? Apa kita optimis bahwa apapun yang kita terima inilah pilihan yang terbaik, kehendak yang terbaik dari Tuhan? Dan kalau kita optimis dalam hidup ini, maka hidup ini menjadi ringan. Langkah kita menjadi lebih riang karena Allah dekat dalam hidup kita, dan kita optimis, maka kita siap menjalani semua tugas-tugas rutinitas dan menghadapi setiap situasi kehidupan kita. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, hidup bermasyarakat, dimanapun. Kita menjadi antusias dalam hidup ini. Antusias untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Inilah kekuatan jiwa yang sesungguhnya. Antusias untuk mewujudkan kehendak Tuhan. Mari sahabat-sahabat sapaan Gembala GKI, kita ulangi lagi nas tadi. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku. Engkau menambah kekuatan dalam jiwaku. Ulangi 10 kali nas tersebut. Ulangi 20 kali. Ulangi berkali-kali. Tidak ada ruginya. Dan itu yang akan membuat kita makin berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena dengan berdoa kita menjadi dekat, optimis, dan antusias dalam menjalani kehidupan yang Allah rancang dalam hidup kita. Apapun permasalahan yang saudara hadapi, teruslah berdoa. Karena dalam berdoa, kita menjadi kuat. Amin.